Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta para wakil rektor, dekan, wakil dekan, Bapak Ibu dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Ada hal menarik yang selalu diperdebatkan secara akademik dalam konteks kajian Islam atau Islamic Studies di Rosah Islamiyah, yaitu tentang beragama yang mencerahkan. Apakah yang dimaksud dengan beragama yang mencerahkan itu? Saudara-saudaraku, ketika kita membincang tentang beragama, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa yang disebut dengan agama itu. Secara sederhana, agama itu terbentuk dari dua kata. Yang pertama adalah a dan yang kedua gama. A itu artinya adalah tidak. Gama artinya adalah kacau. Ini memberi sebuah makna bahwa orang-orang yang beragama atau orang-orang yang menganut agama adalah orang-orang yang hidupnya diharapkan tidak mengalami disorientasi, tidak kacau. Karena orang-orang yang beragama itu memiliki petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan yang harus diikuti dalam aktivitas sehari-hari. Di dalam bahasa Inggris agama disebut dengan religion. Sementara dalam bahasa Latin agama disebut dengan religare. Religion dan religare artinya adalah reconciliation. Apa makna reconciliation itu atau rekonsiliasi? Memperbaiki dan merawat hubungan. Kepada siapa hubungan itu harus diperbaiki dan dirawat? Yang pertama, hubungan kepada Tuhan. Yang kedua, hubungan kepada sesama umat manusia.
Yang ketiga, hubungan kepada alam semesta. Dan yang keempat, hubungan kepada diri sendiri. Nah, sementara di dalam bahasa Arab, agama itu disebut dengan din. Satu akar kata dengan dainun, yang artinya adalah hutang. Karena agama adalah hutang bagi para pemeluknya yang harus dibayarkan, harus ditunaikan. Hutang kepada Tuhan, hutang kepada sesama umat manusia, hutang kepada lingkungan, dan hutang kepada diri sendiri. Nah, kalau seandainya kita cermati secara baik dalam Masailul Khamsah yang bisa kita buka di himpunan putusan tarjih, ada beberapa definisi dari din atau agama itu. Misalnya dalam himpunan putusan tarjih, dalam bab Masailul Khamsah itu ditegaskan, apa agama itu? Huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lis salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama itu adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berisi perintah, kemudian larangan, dan berbagai macam petunjuk. Yang endingnya adalah agar para pemeluk agama itu mendapatkan kebahagiaan dalam dua konteks. Yang pertama adalah dunia dan yang kedua adalah akhirat. Kita bisa cek misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, berilah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat." Berarti muara dari agama adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, kata din atau agama ini banyak sekali kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, menegakkan salat, kemudian membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ada kata din di situ. Sementara di dalam ayat yang lain bisa kita jumpai Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kata din, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sementara kata din ini yang kita artikan dengan agama juga bisa kita jumpai dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasul menyampaikan kepada para sahabat, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tapi nasihat yang dimaksud di sini bukan petatah petitih, bukan masukan-masukan, kritikan-kritikan. Tapi nasihat dalam konteks ini artinya adalah komitmen dan loyalitas. Ad-dinun nasihah artinya adalah agama itu adalah komitmen. Agama itu adalah loyalitas. Qulna, para sahabat bertanya, liman, kepada siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim.
Loyalitas itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Loyalitas itu ditujukan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Loyalitas itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam beragama atau berislam ini. Dan loyalitas serta komitmen itu juga ditujukan kepada para pemimpin kaum muslimin sejauh mereka berjalan dan memimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah makna dari ad-din yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, tapi kemudian setelah kata ad-din, kita juga menjumpai kata millah yang sering diartikan dengan agama. Padahal millah itu merupakan salah satu elemen dari agama. Saudara-saudaraku, kalau kita buka misalnya dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, pada butir yang keempat, kita akan menjumpai 4 aspek ajaran Islam di situ. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga ibadah, dan yang keempat muamalah duniawiyah. Nah, millah itu ada pada bagian ibadah, jadi salah satu elemen. Kata millah ini juga bisa kita jumpai dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka. Maka agama dalam konteks itu disebut dalam ayat itu dengan kata millah. Itu makna dari agama. Kemudian yang kedua, setelah agama ada yang disebut dengan beragama dan ada yang disebut dengan keagamaan. Apa bedanya? Beragama itu adalah sebuah aktivitas untuk meyakini, untuk memikirkan, dan untuk mengamalkan agama itu. Itu yang disebut dengan beragama. Sementara keagamaan itu adalah hasil dari keyakinan, hasil dari pemikiran, kemudian hasil dari pengamalan dari agama itu. Harus kita pahami bahwa agama itu satu, tapi kemudian beragama dan keagamaan sangat beragam dan variatif. Yang selalu kita diskusikan dan kita perdebatkan persoalan beragama dan keagamaan. Maka dalam istilah terminologi bahasa Inggris ada sebuah ungkapan yang bunyinya begini: Islam is one, but it has many manifestations. Islam itu sesungguhnya satu, tapi kemudian Islam itu diungkapkan dengan manifestasi yang sangat beragam. Saya berikan contoh kepada kita semua. Angka 10 itu merupakan pertambahan dari 6 tambah 4, atau 7 tambah 3, atau 5 tambah 5, atau 12 dikurang 2. Harus kita pahami, angka 10 itu ibarat agama. Sementara pertambahan-pertambahan itu adalah keberagamaan atau beragama. Maka agama itu tidak pernah berubah. Tapi cara memahami agama, kemudian mengamalkan agama, memikirkan agama, dan menafsirkan agama itu sangat beragam. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting bagi kita. Ada juga semangat di dalam Al-Quran, misalnya pada saat Nabi Syuaib memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nah, untuk masuk ke dalam sorga jangan lewat satu pintu, tapi lewat pintu yang beraneka ragam. Pintu yang beraneka ragam itu bisa kita analogikan sebagai beragama dan keagamaan. Saudara-saudaraku, kemudian ada variabel lain yang penting yang untuk kita diskusikan pada saat yang berbahagia ini, yaitu mencerahkan. Kata mencerahkan itu terambil dari akar kata cerah yang artinya adalah terang, kemudian sejuk dan bahagia. Ini memberikan sebuah makna bahwa beragama yang mencerahkan adalah beragama yang bahagia, beragama yang terang benderang. Nah, di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata mencerahkan ini banyak diungkapkan dengan kata nur, jamaknya adalah anwar. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah,
ayat 257. Kita bisa jumpai di situ. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Ada kata nur di situ. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yang mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari dhulumat ilan nur. Nur itu juga bisa diartikan dengan agama. Dhulumat itu bisa diartikan dengan kekafiran. Sementara orang-orang yang kafir yang menjadikan tauhid itu sebagai pelindung dari mereka, mereka itu membawa umat manusia dari agama kepada kekufuran. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka itu akan kekal selama-lamanya. Sementara saudara-saudaraku, perlu untuk kita pahami dan kita mengerti secara baik bahwa beragama yang mencerahkan ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting. Dan ini dipromosikan, digaungkan kembali oleh Muhammadiyah semenjak Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta. Kemudian ditekankan kembali pada saat Muktamar di Makassar. Kemudian dibahas secara serius pada saat Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu pada tahun 2017, beberapa tahun yang lalu. Karena memang beragama yang mencerahkan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kenapa Muhammadiyah mengangkat tema beragama yang mencerahkan? Apa yang terjadi dengan keberagaman umat Islam yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, saudara-saudaraku, menurut Profesor Abdul Mu'ti, ada beberapa variabel yang menjadi alasan kuat kenapa beragama yang mencerahkan dimunculkan ke permukaan. Yang pertama, karena terjadinya spiritualisasi agama, di mana orang menganggap agama itu hanya sebatas ritual-ritual tertentu, kemudian zikir-zikir tertentu. Sementara agama itu dibonsai sedemikian rupa, tidak masuk ke aspek-aspek kehidupan. Jadi kalau kita bicara tentang agama, yang dibicarakan adalah persoalan sholat, persoalan puasa, persoalan haji. Memang tidak salah, rentetan ritualisme itu bagian dari agama, tapi agama bukan hanya itu. Nah, kalau misalnya kita membaca 100 ayat Al-Quran, maka 10 ayat Al-Quran terkait dengan persoalan spiritualisasi agama. 90 ayat yang lain terkait dengan persoalan kebudayaan dan peradaban. Tapi kemudian kita lupa dengan 90 ayat lain yang memancing dan memotivasi kita untuk bicara tentang persoalan kebudayaan dan peradaban itu. Nah, kemudian selanjutnya ada komodifikasi agama, di mana isu-isu agama ini dikomersilkan, diperdagangkan, sehingga oleh pihak-pihak tertentu komodifikasi agama ini digunakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya sendiri. Dan ketiga, terjadinya politisasi agama, di mana isu-isu agama itu ditarik ke ranah politik yang sangat keras itu, sehingga kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki kepentingan politik berbeda mengambil ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk mendukung kepentingan dan keputusan-keputusan politik yang mereka ambil. Inilah kemudian yang dikritik oleh Muhammadiyah lewat beragama yang mencerahkan itu. Lalu apa yang kita lakukan agar keberagamaan kita mencerahkan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kata Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, kita harus hidupkan kembali, rawat kembali lewat diri dan keluarga kita masing-masing, kemudian komunitas kita masing-masing, gerakan literasi. Ini penting. Literasi itu terambil dari akar kata literatus, yang artinya adalah membaca dan menulis. Maka sebenarnya membaca dan menulis itu menjadi sebuah kewajiban, sama wajibnya dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Coba kita lihat misalnya ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ada kata Iqra terambil dari akar qara'a yang artinya adalah menghimpun, mengait-ngaitkan, menganalisis, meneliti, menyimpulkan. Itu makna dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Kita bisa lihat dan kita bisa analisis, kata Iqra itu diulang sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa membaca, menganalisis, kemudian belajar harus dilakukan berulang kali secara kontinu dan tidak boleh berhenti. Yang lebih luar biasa, ada semacam kritikan. Untuk memahami Islam ini secara baik, maka umat Islam harus pintar terlebih dahulu. Yang lebih luar biasa, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril bukan ayat-ayat yang terkait dengan persoalan perintah sholat, tapi perintah melek, perintah merawat dan menggalakkan aktivitas literasi, membaca dan menulis itu. Itu erat kaitannya dengan persoalan kebudayaan dan peradaban. Maka umat Islam ini harus mampu untuk membangun kebudayaan dan peradaban lewat gerakan literasi yang sangat luar biasa itu. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang spirit dari gerakan literasi ini. Misalnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ada kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini merupakan perintah dari gerakan literasi. Tapi saudara-saudaraku, umat Islam di Indonesia itu jumlahnya 230 juta dari 273 juta penduduk Indonesia. Nah, menurut sebuah survei dijelaskan 90% masyarakat Indonesia termasuk umat Islam di dalamnya itu tidak hobi membaca. 90% hobinya menonton. Itulah sebabnya masyarakat kita dikenal sebagai watching society, masyarakat tonton. Hanya 10% saja yang hobi membaca, itu pun usia 10 tahun ke bawah. Nah, kemudian UNESCO itu memberikan sebuah survei yang sangat menyedihkan. Minat baca orang-orang Indonesia, termasuk umat Islam di Indonesia itu adalah 0,001%. Artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang hobi untuk membaca. Nah, sementara di negara-negara maju, kalau di Asia Tenggara itu ada Singapura, di Asia Timur itu ada Jepang, ada Korea Selatan, kemudian ada Eropa yang banyak negara di situ, Amerika, Australia, New Zealand. Itu masyarakatnya berada pada situasi dan kondisi reading society. Maka 1 orang di negara maju itu mereka bisa menyelesaikan 20 sampai 30 judul buku per tahun. Meskipun bukan komunitas akademik, tapi mereka sangat luar biasa dalam konteks gemar merawat dan menghidupkan gerakan literasi. Termasuk diantaranya gerakan literasi ini adalah tanadzur. Kita melakukan pengamatan terhadap berbagai macam perkembangan yang ada di masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan secara baik bagaimana onta itu diciptakan? Ada kata tanadzur di situ. Itu terkait dengan persoalan penelitian, Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah merawat budi pekerti. Di antara budi pekerti yang harus kita rawat itu apa? Yang pertama adalah perbuatan ihsan. Ini yang pada pengajian Ramadan tahun kemarin dimunculkan oleh Muhammadiyah. Tasawuf Muhammadiyah adalah ihsan.
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan apa itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seandainya engkau tidak melihat Allah, maka Allah itu melihat kamu. Ada kata ihsan itu. Tapi kemudian ada mufasir yang menerjemahkan ihsan itu dengan memberi lebih banyak, mengambil lebih sedikit. Atau ulama yang lain menjelaskan ihsan itu adalah mendoakan kebaikan terhadap orang yang mendoakan keburukan untukmu. Ada juga yang menerjemahkan ihsan itu adalah menyambung hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Ada juga yang mengartikan ihsan itu adalah membagikan rezeki yang kamu miliki kepada orang yang bakhil terhadap dirimu. Tapi ada sebuah definisi yang sangat luar biasa dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan begini, laisal ihsana antahsana ila man ahsana ilaik dalika mukafaah. Ihsan itu bukan berarti engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, itu namanya mukafaah, adil, setimpal, seimbang. Lalu beliau menekankan, innamal ihsana antahsana ila man asa'a ilaik. Ihsan itu adalah engkau berbuat baik kepada orang yang buruk kepadamu. Ini sangat luar biasa. Inilah kemudian yang perlu untuk kita sebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya Islam ini adalah ilahiyatul masdar, insaniyatul maudhu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian untuk kepentingan umat manusia. Bapak Ibu, dalam pertemuan pertama dan kedua kita membahas tentang Islam berkemajuan oleh Profesor Hashim Shah dan Ustadz Irwansyah, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sana ada 5 ciri yang sangat penting dari Islam berkemajuan. Yang pertama adalah al-mabni ala tauhid, dibangun di atas tauhid. Yang kedua adalah ar-ruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ada tulisan dari Prof. Haidar Nasir yang sangat menarik. Bagi Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan sunnah bukan urusan simbol, bukan urusan celana harus cingkrang kemudian kita pelihara jenggot sampai panjang dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Tapi apa secara substansial yang diperintahkan oleh Al-Quran? Apa yang secara substantif dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang harus kita laksanakan. Maka kemudian Kiai Dahlan itu melakukan institusionalisasi secara konkret terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berdiri sekolah, berdiri perguruan tinggi, kemudian berdiri rumah sakit, berdiri panti asuhan. Jadi ayat Al-Quran yang ditadarusi oleh Kiai Dahlan itu diinstitusionalisasikan dalam konteks kehidupan. Ini yang disebut dengan ar-ruju ilal Quran was sunnah. Sampai kemudian ciri yang kelima adalah tahqiqur rahmah lil alamin. Islam berkemajuan itu adalah mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ada kata rahmat di situ. Karena agama kita adalah agama rahmat. Maka kehadiran Muhammadiyah itu dirasakan bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk Muhammadiyah sendiri, tapi kemudian untuk kemanusiaan universal. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat luar biasa. Muhammadiyah adalah gerakan yang sangat inklusif. Inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa TV-mu, terkait dengan beragama yang mencerahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.